Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Terima kasih nih udah nggak lagi channel Yati sama Official lagi. Semoga Allah sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya, lancar apa enggak guys? Kayak Isam lagi mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan, tapi lebih tepatnya mau beli Joysan. Tapi mampir dulu nih menikmati udara yang seger ya. Tapi ya kalian harus hati-hati nih ya, besok nih hari Minggu ya guys ya. Ini ada angin besar. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita pakai masker ya guys ya, karena apalagi yang menjaga baby, yang menjaga anak kecil, kalian harus safety nih ya, harus menjaga kesehatan supaya nggak batuk pilek ya guys ya. Ribet guys kalau kita sakit di rumah majikan tuh pasti kita dianggapnya jorok. Ya padahal kan memang cuacanya lagi kayak gini ya guys ya. Untuk itu lebih baik besok libur pakai masker dulu ya guys ya, kan stok maskernya masih banyak toh. Oke. Hari ini kayak Isa mau membahas satu, mungkin ini banyak dialami oleh teman-teman kita yang memiliki suami overprotective ya guys ya. Suaminya itu overprotective. Apalagi membahas dari kasus garangan yang lagi viral guys. Ini kisahnya mungkin bisa menjadikan pembelajaran nih. Mungkin saja para suami-suami yang istrinya di Hong Kong, gak semuanya. Ingat ya, saya tanamkan di sini. Gak semuanya istri kalian di sini itu gampangan. Belajar dari video ini, semoga ini menjadi alasan kepada suami-suami yang bucin di luar sana ya, yang suka menghujat, suka memfitnah istri-istri kalian yang bekerja baik-baik di sini. Ya mungkin saya berbicara mewakili isi hati mereka. Oke, yuk langsung aja. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan share tuh ke suami kalian. By the way, kita sebut aja namanya Mbak Dian ya guys ya. Mbak Dian ini dulu adalah ex Taiwan. Kebetulan nih saya ceritakan dulu, Mbak Dian ini menikah dengan suaminya ini tidak mendapatkan restu dari ibunya, dan posisinya itu tetanggaan guys. Jadi ini Mbak Dian ini terjebak oleh cinta 5 langkah. Apa tuh guys? Lagu dangdut guys, pacarku 5 langkah guys. Nah akhirnya Mbak Dian ini karena cinta ya sama suaminya, akhirnya dia ini meyakinkan tuh ke emaknya, saya mau nikahnya sama dia aja. Ya namanya seorang ibu ya guys ya, luluh juga nih. Akhirnya ya mau nggak mau tuh direstuin tuh nikah sama suaminya. Saya kak, background suami saya ini adalah orang yang sederhana aja, bukan orang yang kaya. Akhirnya saya dan suami saya itu karena ibu saya nggak setuju, akhirnya ngontraklah di salah satu kontrakan berdua aja. Hasil dari kontrak tersebut mendapatkan 1 orang anak. Ini namanya juga cinta guys. Akhirnya disitulah hidup dengan keluarga yang bahagia, keluarga kecil. Nah singkat cerita kak, suami saya ini lagi mabok judi. Akhirnya dia berjudi dan ditangkap polisi, masuk penjara. Otomatis dong kak, selama suami saya di penjara, itu saya ini ada di rumah ibu saya kembali. Ya bagaimanapun ya guys ya, sesusah-susahnya kita ya guys ya, tetap aja orang tua itu yang paling menerima saat kita merasa hidup sulit ya guys ya. Makanya kalian tuh jangan nakal sama orang tua itu. Mumpung beliau masih hidup, masih sehat, bahagiakan, iya kan? Biar berkah rezeki kalian. Nah akhirnya saya kembali dengan anak saya kak di situ. Terus suami saya keluar dari penjara. Ya kebetulan judinya itu ecek-ecek ya, tapi mungkin diperingatkan polisi aja ya. Akhirnya keluar penjara dan kami ngontrak lagi kak. Ya namanya juga cinta guys, cinta nih Mbak Dian ya sama suaminya. Ngontrak lagi, akhirnya mendapatkan 1 orang anak lagi. 2 anak dalam satu kontrakan, jadi belum punya rumah nih Mbak Dian sama suaminya. Singkat cerita, masa hidup kayak gitu aja ya? Ya kelon sih kelon kak, tapi kan kita butuh juga makan. Akhirnya saya ngomong tuh sama suami saya untuk izin pergi ke Taiwan. Pergilah ke Taiwan, saya di sana nggak kuat kak. Saya kaburan. Suami saya ini semenjak dia pernah selingkuh juga nih suaminya nih, aduh, dan ngaku itu bujangan katanya guys. Nah karena mungkin dia ini pernah selingkuh suaminya, sehingga Mbak Dian sekalinya nggak bisa dihubungi, ini pikirannya kemana-mana, berkaca bercermin dirinya sendiri sih ya guys. Akhirnya ditambah Mbak Dian ini namanya juga kaburan Taiwan ya guys ya, dimana kaburan Taiwan ini selalu memiliki majikan yang berbeda-beda. Nah dari situ nih suaminya udah mulai curiga-curigaan nih sama Mbak Dian. Akhirnya ya jujur lah Mbak Dian kalau saya ini kaburan TKW Taiwan. Akhirnya karena suaminya ini udah mungkin bucin, kangen, tapi dilampiaskannya marah-marah, akhirnya disuruhlah pulang. Mbak Dian ini ngomong, saya nggak punya uang dan saya juga kaburan di sini, jadi saya harus proses dulu untuk deportasi. Pada waktu itu Mbak Dian mengakui cuma punya uang 2 juta aja, tapi suaminya kekeh, udah pulang aja. Akhirnya karena lagi-lagi cinta dan ngelihat anak ya guys ya, akhirnya Mbak Dian ini ya nekat
balik lagi ke Indonesia. Otomatis dong, di Taiwan Mbak Dian ini sudah menyandang status blacklist karena kabur. Sampai di Indonesia, ya dikelon lagi, namanya juga cinta. Makan tuh cinta. Akhirnya sadar lagi nih, masa iya hidup kayak gini aja, suami nggak kerja ya guys ya, apa namanya, anak 2 harus butuh pendidikan dan makan. Akhirnya pamitlah sama suaminya ini untuk pergi ke Hong Kong, dan disetujui dong, ya mau nggak mau. Akhirnya sebelum pergi membuat komitmen di mana suami itu udah nggak usah kerja, jagain anak, nanti dikirim dari Mbak Dian biaya per bulannya untuk membesarkan anaknya guys ya. Singkat cerita terbanglah ini ke Hong Kong Mbak Dian. Sudah kontrak, nambah kontrak sih karena pandemi kemarin ya guys ya. Akhirnya Mbak Dian ini nambah kontrak yang kedua kali dan mau finish. Nah, sekarang itu beredar di mana garangan itu lagi viral. Yang kemarin tuh yang Faruk itu ya guys ya, di mana ada yang speak up nih ya guys ya. Apalagi ditambah masuk uya-uya ya guys ya. Ini suaminya mantau terus nih. Ya maklum, namanya juga suami rumah tangga, bukan ibu rumah tangga. Ini bapak rumah tangga, di mana peran seorang laki-laki sudah digantikan. Ya kan? Tulang rusuk menjadi tulang punggung. Kalian ngerasa? Saya kayak juga jadi tulang punggung sekarang, Kak. Suami saya yang jadinya bapak rusuk. Gak apa-apa, kalau misalkan saling menerima dan bekerja sama dengan baik, ya nggak apa-apa. Jalan rezeki dari Allah tuh beda-beda, mungkin aja melalui istri, ya. Tapi kita balik lagi, suami yang bagaimana yang harus kita turuti ya guys ya. Nah, suaminya Mbak Dian termasuknya, ya namanya juga blang-blangan ya guys ya, nggak sholat, nggak apa, cuma bisanya itu main handphone ya guys ya. Ya diduga sih, suaminya Mbak Dian ini kayaknya mabok judi slot ya guys ya. Ya karena nggak ada kerjaan dong, ngurus anak-anaknya udah gede juga, ngontrak, biaya kontrakan ditanggung Mbak Dian ya guys ya. Terus ya cuma bisanya mantau istrinya aja yang di Hong Kong. Aduh guys, kalau kalian ada di posisinya Mbak Dian yang dikekang seperti itu ya guys ya, gimana? Mbak Dian ini udah stres banget. Karena apa? Karena kerja di Hong Kong kalian tahu sendiri kan ya, megang handphone aja kita selalu dilihatin majikan kayak gini. Nah, Mbak Dian pun sama, jarang sekali ini bisa pegang handphone. Sekalinya pegang handphone nih pas makan siang atau malam, itu chat mencaci maki, itu sudah kayak paragraf puisi guys. Dari pembukaan sampai salam gitu. Akhirnya Mbak Dian ini selalu dibilang, anjing, kamu lagi ngapain? Lagi lonte ya? Atau anjing, kamu minggu ini libur sama siapa nih? Ngelayanin siapa nih kalian? Dari suami yang seperti itu, apa yang harus kalian lakukan kalau kalian menjadi Mbak Dian? Mbak Dian ini sebenarnya cuma pengen didengar guys, karena dia juga punya unek-unek sakit hati ya guys ya, kepada suami tersebut. Nah akhirnya suaminya ini nggak mau melepas anaknya nih, ya karena apa? Karena dia ini ya sumber penghasilannya itu ya dari Mbak Dian tersebut ya guys ya. Selalu alasannya anak. Yang saya nggak terima Kak, ini selalu kalau misalkan saya nggak aktif ya, pernah waktu itu Kak saya belum beli paket internet, sampai sehari saya nggak ada kabar. Suami saya itu ngomong dia nggak di depan anak saya, ngomongnya ibu kamu itu di sana itu ngelonte gitu. Saya tuh kadang ya kayak sampai saya tuh ya Allah, saya tuh harus bagaimana? Ini ujian rumah tangga yang paling berat. Ya memang ya guys ya, sebuah pernikahan itu ya namanya ujian ya guys ya. Kalian itu diuji nih nikah nih, menjadi istri yang soleh lah atau enggak. Kalau misalkan kalian berniat untuk mencari sakinah mawaddah warahmah ya guys ya, meskipun berjuang sendiri, tapi kalau imam keluarganya seperti itu ya maaf kata ya guys ya. Perlu kita tegur dan perlu kita mengambil tindakan tegas. Di mana seorang pemimpin keluarga itu yang membimbing kamu itu menuju jannah ya guys ya, surganya Allah. Kalau dari imam keluarganya saja seperti itu, bagaimana sebuah rumah tangga itu bisa utuh ya guys ya. Kalau misalkan Mbak Dian posisinya kuat, yakin kalau Allah itu akan memberikan hidayah, ya jalani, teruskan. Karena kerikil-kerikil dalam rumah tangga itu pasti ada. Nah kalau kalian gimana? Kuat apa enggak kalau jadi Mbak Dian seperti ini? Cacian makinya itu selalu, Kak, saya nggak apa-apa Kak dicaci orang lain, nggak apa-apa. Yang penting jangan suami saya. Iya sih, ini guys suaminya emang nggak tahu diri banget ya guys ya. Kesel deh kayak Disam. Udah digaji setiap bulannya guys ya. Kalau misalkan Mbak Dian ini kan posisinya juga harus ngasih orang tuanya, karena orang tuanya itu lagi sakit-sakitan guys. Jadi Mbak Dian ini tulang punggung di mana harus ngatur untuk keluarganya. Suaminya tuh pengennya guys, gajinya Mbak Dian itu dikelola oleh bapak rumah tangga ini. Ya nggak bisa ya, maaf ya. Ini udah dibantu untuk biaya hidup, biaya kontrakan sama ngebesarin anak juga, sebenarnya suami ini udah harusnya nih kasih support gitu. Mah gimana, kamu sudah makan belum di situ? Aduh alangkah bahagianya mereka ya. Dan Mbak Dian pun bekerja di sini, saya rasa akan ikhlas aja di ngasih makan suami yang nganggur ya guys ya. Kalau suaminya bucin kayak gini ya guys ya, umur udah 37 tahun masih bucin, masih sayang, pengennya suaminya itu disayang-sayang guys. Sayang-sayang pala peang, zaman sekarang masih mikir sayang-sayang ya. Mikirin tuh anakmu tuh gimana tuh nanti sekolahnya, apa namanya, masa depannya. Iya kan, ini kayaknya berjuangnya Mbak Dian sendiri yang berjuang ya guys ya. Makanya guys, video yang dulu itu yang teriak itu kayaknya Mbak Dian itu pengen ngelakuin tersebut, karena dicaci maki, disebut lonte, apalagi
yang viral kemarin itu, dia tuh suaminya tuh mantengin terus guys video itu perkembangannya. Suaminya banci ya guys ya, aduh pusing deh kayak Syam kalau ngurusin rumah tangga kalian ini. Tapi ini untuk suami-suami di rumah ya, nih sistem bekerja di Hong Kong itu nggak ada jam kerja. Di sini majikannya itu sangat maafan, asal kalian tahu nih para suami yang di rumah ya, kita di sini itu bangun jam, ada yang jam 6, jam 7, jam 8, ya tergantung ya guys ya. Dan jam selesainya itu biasanya jam 12 malam, itu udah paling banyak tuh anak-anak itu baru pada mandi jam 12 malam. Kita ini harus nunggu majikan itu selesai makan malam. Kalian tahu nggak kalau makan malam majikan itu selalu dilelet-leletin, makan cup 1. Alasannya harus ngunyahnya itu yang bagus. Jadi menunggu mereka selesai makan malam aja sampai jam setengah 10 ada ya. Jadi kalian buat suami yang sudah memiliki istri kalian seutuhnya, ya toh percaya sama istrinya. Nggak semua perempuan di Hong Kong itu dia rela menjual badannya. Jangan sampai nih doa kalian nih yang menghujat istri kalian di sini lonte, istri kalian di sini itu apa namanya bisa diajak tidur. Jangan sampai itu adalah doa yang Allah ijabahkan sehingga istri kalian di sini itu ya benar-benar melakukan seperti itu. Makanya berdoalah yang baik-baik untuk istrimu di sini yang lagi kerja, yang lagi membantu nafkah untuk keluarga kamu, yang harusnya itu tanggung jawab kamu. Kan kayak Islam jadinya greget ya guys ya. Kalian greget nggak sih, gemes nggak sih sama suami kayak gitu? Coba deh kalian nih nasehatin nih suami yang kayak gini nih, pengennya diapain? Pengen dicerai kayak. Tapi saya salut nih sama Mbak Dian. Walaupun memiliki suami tersebut, dia yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Suatu hari suaminya akan diberikan hidayah. Ya nggak tahu ya hidayahnya apa ya. Jangan sampai tsunami kalian itu diberi sakit. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai. Maka dari itu untuk kita semuanya, semoga yang sedang mengalami masalah rumah tangga efek dari garangan kemarin, semoga kalian tetap kuat, tetap mempertahankan harga diri, tetap say no untuk disentuh selama belum ada pernikahan ya guys. Mungkin itu aja nih sharing kayak Zam buat kalian yang lagi dikatain anjing, yang lagi dia katain lonte, atau lagi dikatain apa namanya wanita nggak bener atau jual diri, senyumin aja ya. Karena apa? Karena segala bentuk perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut orang lain itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Nah, kitanya mendapat pahala. Oke, untuk itu di bulan Ramadan ini jadikan ini ladang pahala kamu. Senyumin aja, tinggal ngomong aja terima kasih loh ya, kalimatnya indah sekali. paling nanti suami kamu gantung diri, nggak apa-apa. Kalau gantung diri alhamdulillah. Bercanda guys. Udah yuk, Kaisa mungkin itu aja sharingnya guys ya. Tetap semangat, tetap kuat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.